Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Project Based Learning dengan judul Analisis mengenai dampak lingkungan pada kegiatan panas bumi daerah Selawah Agam, Kecamatan Selimem, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunisa Rahmalia, NPM 010, dan rekan saya. Nama saya Rigel, NPM 009. Nama saya Raisa, NPM 082. Nama saya Azril, NPM 087. Baik. Next. Baik, jadi daerah penelitian dilakukan di Gunung Selawah Agam, yang merupakan salah satu gunung stratovulkanik aktif yang ada di Aceh. Gunung Selawah Agam ini dipilih karena pada daerah studi ini terdapat manifestasi panas bumi yang muncul pada beberapa titik. Yang muncul ini merupakan mata air panas dan uap panas yang terbentuk karena adanya struktur yang berkembang dari patahan Selimem dan patahan Sumatera, di mana kedua patahan ini menyebabkan terbentuknya patahan-patahan dan rekahan yang menjadi jalur bagi fluida panas bumi untuk mengalir menuju permukaan. Selanjutnya, ada rona lingkungan awal pada daerah penelitian. Yang pertama itu adalah aspek geofisik kimia. Yang pertama ada iklim. Jadi suhu udara rata-rata pada daerah penelitian adalah 26,42 sampai 28,62, curah hujan berkisar antara 8 sampai 660,90 mm per bulan, kelembapan berkisar antara 76,51 sampai 86,69%, kecepatan angin berkisar antara 2,4 sampai 3,51 meter per sekon, dan berdasarkan hasil klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, daerah penelitian ini termasuk ke dalam iklim bertipe C yang sifatnya agak basah. Kemudian, untuk kualitas udara dan kualitas air, kedua komponen ini dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri LHK nomor 27 tahun 2021, di mana kualitas udara ini dihitung dengan menggunakan parameter SO2 dan juga NO2 yang terkandung pada udara. Hasilnya adalah indeks kualitas udara pada daerah penelitian yang menunjukkan bahwa indeksnya termasuk ke dalam kategori baik. Sedangkan untuk kualitas air, dihitung dengan menggunakan metode indeks pencemaran air sungai. Hasilnya adalah indeks kualitas air sungai pada daerah penelitian termasuk ke dalam kategori sedang. Selanjutnya untuk kondisi hidrogeologi, terdiri dari zona resapan yang berada pada daerah Selawah Agam ini ada pada struktur Horst timur dari Graben Iesuum. Air hujan yang turun di perbukitan terjal, sebagian akan mengalami infiltrasi ke dalam permukaan bumi dan terakumulasi menjadi air tanah. Daerah buangan atau discharge area berada pada daerah depresi Iesuum, di mana sebagian air juga mengalir sebagai runoff di permukaan yang kemudian terakumulasi pada sungai Kerueng Raya dan bermuara ke Selat Malaka. Selanjutnya untuk kondisi hidrogeologi, daerah Selawah Agam ini dilalui oleh daerah aliran sungai Kerueng Raya, di mana pola pengaliran sungai yang berkembang pada daerah Gunung Selawah Agam ini adalah pola memancar atau radial. Debit rata-rata sungai pada daerah ini selama musim hujan adalah 23,7 meter kubik per sekon, dan selama musim kemarau adalah 13,8 meter kubik per sekon. Pemanfaatan aliran sungai pada daerah ini umumnya digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, yaitu sebagai irigasi sawah. Selain itu, pemanfaatan juga digunakan untuk air minum dan juga digunakan pada sektor industri dan pertambangan. Next. Selanjutnya, ada kondisi fisiologi dan geologi. Jadi, kondisi fisiologi dan geologi pada daerah ini dipengaruhi oleh zona patahan yang berasosiasi dengan deretan gunung berapi yang aktif. Berdasarkan Badan Geologi pada tahun 2014, daerah ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 satuan geomorfologi, yaitu satuan perbukitan sedimen, perbukitan tua, kerucut Gunung Selawah Agam, dan morfologi pendataran. Adapun litologi yang menyusun daerah ini bervariasi, terdiri dari material sedimen dan material vulkanik dengan umur neogen hingga kuarter. Next. Selanjutnya, komponen biologi. Yang pertama itu aspek flora. Kawasan ini merupakan hutan hujan tropis yang ditutupi oleh berbagai macam jenis kayu, seperti meranti, copat, cemara, beramah, urip, deriam, dan semantuk. Vegetasi ini menjadi penyangga kehidupan bagi makhluk hidup di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil analisis vegetasi pada kawasan ini,
ditemukan 65 jenis tumbuhan yang terdiri dari 611 individu yang teridentifikasi mulai dari tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang, dan pohon, di mana kondisi vegetasi pada kawasan ini berubah seiring dengan perubahan jarak vegetasi dengan sumber mata air panas. Semakin mendekati sumber mata air panas, maka jenis vegetasi yang mendominasi akan berbeda tingkat ketinggiannya. Contohnya adalah kawasan yang dekat dengan aliran sumber air panas hanya akan ditumbuhi oleh beberapa jenis tumbuhan berukuran kecil seperti lumut, paku, dan rumput. Selanjutnya, untuk aspek fauna, Gunung Salawah Agam ini termasuk ke dalam kawasan Tahura Pocut Merah Intan, di mana kawasan ini adalah salah satu habitat bagi beberapa jenis fauna, seperti rusa, landa, kancil, kera ekor panjang, ayam hutan, lutung, gajah, dan spesies burung. Kawasan ini juga menjadi habitat bagi 34 spesies burung, di mana 6 diantaranya adalah spesies yang dilindungi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya ada komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama itu ada kependudukan. Gunung Salawah Agam terletak di Desa Pulo, Kecamatan Selimem, yang memiliki total jumlah penduduk itu sebanyak 277 jiwa. Kecamatan Selimem sendiri itu memiliki luas sebesar 404,35 km persegi dengan total 47 kampung atau desa dan total penduduk 23.652 jiwa. Kemudian ada kesempatan kerja pada skala yang lebih luas, yakni pada Kabupaten Aceh Besar. Partisipasi angkatan kerja di tahun 2016 adalah sebesar 62,32% dan persentase pengangguran terbuka mencapai 6,59%. Dengan dibukanya lapangan eksplorasi panas bumi di Gunung Salawah Agam, dapat disimpulkan bahwa ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran terbuka dengan menyediakan lapangan kerja kepada warga setempat. Boleh di next. Selanjutnya ada kesempatan usaha. Kabupaten Aceh Besar sendiri memiliki potensi pengembangan ekonomi dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga pariwisata. Sumber mata pencaharian utama masyarakat di daerah ini berupa berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Kemudian selanjutnya ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat ini didominasi oleh sektor pertanian. Di posisi kedua dan ketiga terdapat sektor perdagangan dan sektor transportasi serta pergudangan. Boleh di next. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi secara berturut-turut itu adalah 6,56%, 25,10%, 18,35%, 37,91%, dan juga 12,08%. Angka mutu rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Aceh Besar ini tergolong cukup baik dan berada di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 9,92%. Kemudian ada agama dan kepercayaan. Masyarakat Kabupaten Aceh Besar ini mayoritas memeluk agama Islam, dan adat istiadat serta gaya pemerintahannya itu masih diadaptasi dengan agama Islam. Gitu. Selanjutnya. Kemudian ada penggunaan lahan. Di Kabupaten Aceh Besar ini penggunaan lahan terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu sebagai daerah pemukiman, perkebunan, pertanian, dan tambak di sepanjang daerah pantai. Pada Kecamatan Selimem sendiri, luas pemukiman itu terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, dan Kecamatan Selimem ini menjadi tempat berkembangnya pusat kegiatan ekonomi. Kemudian ada persepsi masyarakat. Secara umum persepsi masyarakat di sekitar lokasi Salawah Agam ini menunjukkan persepsi yang positif. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan penanaman bibit pohon pada kaki Gunung Salawah Agam oleh warga Lemteba, Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat ini
sangat mendukung pemanfaatan panas bumi Selawah Agam untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada komponen kesehatan masyarakat. Yang pertama itu ada pola penyakit. Di Kabupaten Aceh Besar sendiri itu terdapat beberapa jenis penyakit yang menular dan cukup sering terjadi, yaitu ada tuberkulosis, DBD, dan juga acute flaccid paralysis atau AFP. Tuberkulosis sendiri itu terjadi pada tahun 2012 sampai 2014. Ini diakibatkan oleh belum optimalnya penanggulangan dari penyakit tersebut. Kemudian untuk kasus demam berdarah ini terjadi fluktuasi jumlah kasus yang dinamis, sehingga penanggulangan kasus penyakit ini terus ditingkatkan agar lebih optimal. Untuk AFP sendiri, AFP ini adalah penyakit dengan gejala lumpuh seketika atau terjadi dengan mendadak. Namun, kasus penyakit ini tidak terlalu signifikan jumlahnya sehingga dapat ditangani dengan baik oleh pusat layanan kesehatan setempat. Selanjutnya, ada akses pelayanan kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Aceh Besar terdapat 2 unit rumah sakit, 28 unit puskesmas, 69 unit puskesmas pembantu atau pustu, dan juga 9 unit apotek. Ya, boleh next. Kemudian ada sarana sanitasi dasar. Pada Kecamatan Selimang itu terdapat 939 kartu keluarga atau KK yang memiliki jamban, serta 3.864 KK yang memiliki tempat sampah dan juga pengolahan air limbah. Kabupaten Aceh Besar sendiri itu memiliki fasilitas TPSA sebanyak 1 unit berupa kontrol landfill yang terletak di Desa Bukit Mesara, yang mana TPA ini didukung oleh 20 unit TPS dan jumlah armada pengangkut sampah sebanyak 9 unit yang berupa gerobak atau kendaraan penghantar ke TPS tersebut. Ya, balik next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perakiraan dampak penting. Perakiraan dampak penting adalah memperkirakan besaran dampak dan pentingnya dampak tersebut, sehingga kita dapat menentukan nilai penting dari setiap dampak penting hipotetik. Perkiraan dampak penting ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap prakonstruksi, yaitu tahap pembangunan. Kemudian ada tahap konstruksi dan operasi, yaitu tahap pembentukan bangunan dan pelaksanaan PLTP, dan kemudian pasca operasi. Pada tahap konstruksi, ada dampak yang ditimbulkan oleh peningkatan laju limpasan air permukaan. Hal ini dapat disebabkan oleh pembukaan lahan PLTP sehingga menyebabkan peningkatan laju limpasan hujan saat banjir yang menyebar luas sehingga dampak dianggap dampak penting negatif. Kemudian ada perubahan kualitas air permukaan. Perubahan kualitas air permukaan ini terdampak karena adanya hujan yang mempengaruhi kadar TTS atau total suspended solid yang timbul karena hujan, sehingga ketika pembangunan dilaksanakan pada musim kemarau, hal tersebut akan berkurang. Kemudian ada tahap konstruksi dan operasi. Di sini adanya pengaruh dampak nilai norma dan sosial, di mana dampak tersebut terpengaruhi oleh penerimaan tenaga kerja yang tidak hanya melibatkan daerah sekitar, melainkan adanya keterbukaan tenaga kerja ke daerah lain. Sehingga adanya perbedaan nilai sosial budaya, norma, dan sosial pada daerah PLTP dan tenaga kerja dari luar daerah. Kemudian ada perubahan kualitas air. Rencana kegiatan operasi PLTP menimbulkan dampak komponen lingkungan, yaitu fisik dan kimiawi, terutama pada kualitas udara. Lepasnya emisi gas H2S dan CO2 ke atmosfer dapat menimbulkan dampak lingkungan, dan adanya gas-gas lain yang berasal dari bawah permukaan. Selanjutnya ada dampak biologi. Rencana kegiatan pengusahaan panas bumi untuk PLTP Selawah Agam di Aceh Besar diperkirakan berdampak terhadap flora vegetasi di tahap proyek. Hal tersebut dikarenakan
daerah Sulawesi Agam ini masih daerah hijau atau tertutup oleh vegetasi-vegetasi, sehingga terjadinya pembukaan lahan dan berdampak pada flora dan fauna darat. Hal tersebut juga berdampak pada biota air yang meningkatnya TTS atau total suspended solid pada daerah tersebut. Selanjutnya ada kesehatan masyarakat. Penurunan status kesehatan masyarakat merupakan dampak turunan dari kegiatan atau proyek dan bersifat negatif. Dampak ini bersumber dari kegiatan pemboran sumur produksi, injeksi, dan uji sumur produksi, dan pemeliharaan sumur produksi pada tahap pasca konstruksi. Hal ini terjadi karena adanya pelepasan gas dari bawah permukaan yang dapat mempengaruhi kualitas udara pada daerah sekitar, sehingga mempengaruhi kesehatan masyarakat. Selanjutnya tahap pasca operasi, yaitu rehabilitasi dan revegetasi lahan dilakukan untuk memulihkan kondisi flora seperti sebelum pekerjaan proyek dilakukan. Rehabilitasi merupakan salah satu dari pekerjaan yang wajib dilakukan perusahaan setelah masa berlaku WKP telah habis atau pengaruh panas bumi telah berkurang sehingga nilai ekonomis sudah tidak lagi didapatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu evaluasi dampak penting ini dilakukan secara holistik untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dengan atau tanpa syarat perlunya pengelolaan lingkungan. Evaluasi dampak penting secara holistik adalah telaahan secara totalitas terhadap beragam dampak penting, baik positif maupun negatif, ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif. Telaahan secara holistik ini ditujukan pada komponen lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar menggunakan metode evaluasi dampak penting yang biasanya digunakan dalam AMDAL sesuai keperluannya. Evaluasi ini mencakup pada komponen fisika kimia, komponen biologi, komponen sosial ekonomi budaya, dan komponen kesehatan masyarakat. Next. Yang pertama itu pada komponen fisika kimia. Komponen ini mencakup kualitas udara ambien. Dampak penurunan kualitas udara ambien ketika peningkatan kandungan parameter udara ambien berasal dari kegiatan pemboran sumur, injeksi, pengujian sumur, dan operasional turbin. Dampak yang ditimbulkan yaitu merupakan dampak negatif karena terjadinya penurunan kualitas udara ambien. Sehubungan dengan terjadinya penurunan kualitas udara ambien ini, maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan yang dilakukan. Yang kedua yaitu laju limpasan air permukaan. Terbukanya lahan dapat meningkatkan laju limpasan air permukaan sebagai sumber dampak berasal dari kegiatan penyiapan lahan dan revegetasi lahan. Sewaktu penyiapan lahan dengan dilakukannya land clearing sangat berpotensi terhadap laju limpasan air permukaan dan dampak yang ditimbulkannya merupakan dampak negatif. Sedangkan dengan dilakukannya revegetasi lahan akan terjadi penurunan laju limpasan air permukaan dan merupakan dampak positif. Dengan terjadinya laju limpasan air permukaan, maka diperlakukan pengelolaan untuk mengurangi tingkat erosi dan sedimentasi pada sungai. Yang ketiga yaitu kualitas air permukaan. Penurunan kualitas air sungai atau air permukaan akibat terjadinya peningkatan kandungan beberapa parameter air sungai yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan PLTP Selawa Agam. Komponen kegiatan sebagai sumber dampak terhadap kualitas air sungai berasal dari penyiapan lahan, pemboran sumur, dan operasional turbin. Sedangkan kegiatan vegetasi pada lahan yang telah dibuka akan meningkatkan kualitas air sungai. Akibat terjadinya penurunan kualitas air sungai yang berada di sekitar lahan PLTP, maka diperlukan pengelolaan air sungai masih memenuhi baku mutu sesuai dengan klasifikasinya. Terus kemudian selanjutnya yaitu komponen biologi. Komponen biologi ini mencakup
keanekaragaman flora fauna. Dampak terhadap komponen lingkungan flora fauna darat berasal dari kegiatan penyiapan lahan pada saat konstruksi dan revegetasi lahan sewaktu pasca operasi berlangsung. Selama penyiapan lahan akan terjadi penurunan kualitas lingkungan flora fauna, namun setelah dilakukan revegetasi dapat mengalami pemulihan kembali. Tetapi pemulihan yang terjadi tidak akan sama dengan kondisi zona awal atau sebelum adanya kegiatan. Sehubungan dengan penurunan kondisi lingkungan flora fauna, maka diperlukan pengelolaan terhadap dampak flora fauna baik selama konstruksi maupun selama pasca operasi. Yang kedua yaitu keanekaragaman biota air. Penurunan kualitas air sungai atau permukaan dapat memberikan dampak terhadap keanekaragaman biota air sungai. Sebagai sumber dampak penurunan keanekaragaman biota air sungai berasal dari kegiatan yang sama dengan penurunan kualitas air sungai, yaitu penyiapan lahan, pemboran sumur, dan operasional turbin. Ini akan menyebabkan penurunan keanekaragaman biota air sungai. Sedangkan kegiatan revegetasi pada lahan yang telah dibuka akan meningkatkan keanekaragaman biota air sungai. Akibat terjadinya penurunan keanekaragaman biota air sungai yang berada di sekitar rencana kegiatan pembangunan PLTP, maka diperlukan pengelolaan agar kualitas air sungai tetap dalam kondisi baik. Kemudian, komponen sosial ekonomi budaya. Komponen ini mencakup tentang nilai dan norma sosial. Terjadinya perubahan nilai norma dan sosial masyarakat terhadap kegiatan pembangunan PLTP Sawah Agam diperkirakan berasal dari kegiatan penerimaan tenaga kerja, baik tenaga kerja selama konstruksi maupun operasi. Dampak ini merupakan dampak negatif karena berpeluang akan merubah nilai dan norma sosial masyarakat setempat akibat adanya tenaga kerja yang bukan berasal dari daerah setempat. Sehubungan dengan perubahan nilai dan norma sosial masyarakat tersebut, maka diperlukan pengelolaan terhadap dampak tersebut agar dapat dilakukan minimalisasi. Next. Selanjutnya itu pada komponen kesehatan masyarakat. Kegiatan yang memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat adalah pemboran sumur produksi, injeksi untuk uji produksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan sumur di PLTP. Uji sumur produksi dilaksanakan selama tahap konstruksi dan operasi, sedangkan pemeliharaan sumur produksi dilaksanakan selama tahap operasi. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terhadap komponen kesehatan masyarakat, yaitu terjadinya penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Next. Maka dari analisis yang telah dilakukan di Gunung Sawah Agam ini dapat disimpulkan bahwa terdapat energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan secara tidak langsung melalui pembuatan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Kemudian dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan operasi, serta tahap pasca operasi. Kemudian dari analisis perakiraan dampak penting yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan PLTP di daerah ini berdampak pada lingkungan. Kemudian dengan melakukan evaluasi terhadap dampak-dampak yang telah dianalisis tersebut, dapat mengurangi intensitas atau bahkan menghilangkan kemungkinan dari dampak yang akan terjadi, di mana harus juga disertakan pengelolaan yang baik agar dampak tersebut dapat benar-benar berkurang. Next. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan dalam penelitian ini. Ya, boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis mengenai pembangunan panas bumi pada daerah Sawah Agam Aceh Besar, Nanggro Aceh Darussalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.